Ibu Ustadzah teteh itu anak orang teh hese pisan di piwarang cenah. Susah sekali untuk disuruh, apalagi suruh sholat, susah pisan. Kudu nyandak we nyere kepok-kepok gitu. Bilih gitu. Ai ajin mantenya insyaallah teu. Bilih aya nu kitu. Tah entos siap-siap wae tama astagfirullahalazim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Insyaallah henteu aya di latan Sakurani mahun. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Paminu aya nu kitu tos tobat astagfirullah, tobat. Banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada yang mengeluh orang tuanya. Jangan sampai ada yang sedih orang tuanya gara-gara kita. Ya. Halo? Yes. Tuh. Contoh yang lain siapa? Yang dari akhwat. Nazila misalnya. Nazila ditanyakan oleh orang tuanya. Nazila suka pakai kerudung nggak kalau main? Nah, misal yang kata. Misalnya nggak pakai kerudung. Nah, setelah ngaji ke rumah tahfidz, ada perubahan nggak suka pakai kerudung? Masa tidak ada? Masa bobotakan gitu kan? Bahaya, harus ada perubahan yang lebih baik. Kalau ada orang tuanya yang belum pakai kerudung misalnya, coba diingatkan. Ibunya berarti, kalau bapaknya kan enggak. Ibunya. Nah, tanyakan, kira-kira rambut akhwat itu aurat tidak? Aurat itu. Yang melihatnya, kalau perempuan, kalau laki-laki berarti yang melihatnya bisa jadi ikutan dosa. Yang dilihatnya juga dosanya bisa berlipat-lipat. Siapapun itu ya, orang tua siapapun itu. Jadi diingatkan. Kalau sudah diingatkan, tapi ingatannya baik-baik oleh gogorokan. Ya, baik-baik. Cara mengingatkannya nanti kita praktekkan. Ayah mempraktekkan ke depan, mempraktekkan ke depan. Cara mengingatkan. Nah, itu harus diingatkan. Nah, maka jangan lupa tentang nilai-nilai Pondok Tahfidz Latan Sakurani. Coba sebutkan Elela panca jiwa pesantren Tahfidz Latan Sakurani. Keikhlasan. Good, alhamdulillah. Jadi jangan lupa tuh, Pak Megat, apa satu? Keikhlasan, kesabaran, kesederhanaan, Islamiyah. Nah itu. Ukhuwah Islamiyah itu apa? Ukhuwah Islamiyah? Persahabatan, persaudaraan. Ulah dikit-dikit, naon? Marah, dikit-dikit jutek, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit naon deui? Pundung. Dah, saling memaafkan, saling baikan dan lain sebagainya. Halo? Siap untuk berbaikan? Insyaallah siap. Siap untuk memberikan yang terbaik? Insyaallah siap. Insyaallah siap. Itu dia. Jadi sabar, ikhlas, sabar. Lakukan pekerjaan dengan hati yang ikhlas dan penuh kesabaran. Kemudian ada moto pesantren Tahfidz Latan Sakurani. Yang pertama apa? Berbudi tinggi. Yang kedua? 3 4. Iya, itu berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas. Maka ada yang namanya membaca. Nah, itu agar pengetahuannya menjadi bertambah luas. Baca bukunya. Itu yang diwajibkan, yang dibawa ke rumah. Yang lainnya tambahan sunnah. Misalnya ada bacaan-bacaan yang lain yang di rumah punya, maka dibacalah. Itu tambahan ilmu, pengetahuan agar luas pikirannya, agar luas pengetahuannya, agar luas hatinya, tidak sempit. Tidak sempit. Pemegat, halo? Siap membaca? Istri, siap membaca? Insyaallah siap. Yang membaca. Alhamdulillah. Kemudian pantangan santri tahfidz Latan Sakurani. Apa? Pantangan santri tahfidz? 1. Satu. 2. 3.
4. 5. Ketika disuruh oleh orang tua, nazila deh. Depannya nazila ana tolong belikan ikan oleh mamahnya. Maka mengeluh. Tidak boleh kita mengeluh. Nanti kita praktekkan. Ini ada paling akhir, nanti kita praktekkan. Itu jangan lupa. Jadi pantang menyerah, pantang mengeluh, pantang meminta. Walaupun nanti ke adik sendiri, lihat adiknya punya makanan yang hebat, minta dong, minta. Itu pantang meminta. Ada cara yang baiknya gini, adek, mau ini nggak, mau tambahan masuk surga nggak? Pahala gitu. Mau berbagi nggak? Berbagi, gitu. Berbagi kan lebih sopan menurutnya. Dek, mau berbagi nggak? Berbagi gitu. Berbagi ke teteh. Nanti tambahan masuk surga. Iya boleh katanya. Ini berbagi. Coba ya tanyakan ke Yazdan. Mana Yazdan? Sini Dan. Yazdan suka berbagi nggak? Yazdan dengan Yanpa itu begitu. Jadi kalau Yazdan misalnya ada yang enak di cikinya atau apa, abinya pingin gitu ya. Kan nggak boleh meminta-minta. Yazdan mau tambahan pahala nggak? Iya. Mau berbagi nggak? Langsung refleks. Ngambil cikinya 1 kemudian dikasihkan. Nah, itu. Daripada kita mau minta dong gitu. Jadi berbagi. Mau nggak berbagi pahala? Nah, gitu. Daripada minta-minta kan? Ya, betul nggak Lela? Jangan pernah meminta. Kalau memberikan kesempatan orang lain untuk berinfak atau memberi kesempatan orang lain untuk menyimpan pahala, berinvestasi pahala boleh. Asalkan jangan meminta. Do you understand? Yes, sir. Do you understand? Yes, sir. Good. Alhamdulillah. Coba dipraktekkan coba. Misalnya kakaknya Ayu. Adiknya siapa ya? Adik paling kecil siapa di akhwat? Oh, Ana ya. Ana misalnya bawa ciki. Coba praktekkan. Kan kakaknya yang mau ya. Ini adiknya. Coba mendekat ke Ana. Misalnya. Coba praktekkan. Ngadeg. Ya Ana lagi makan biasa. Ya. Makannya sambil duduk gitu. Ya, cepat praktekkan coba. Entos diri ta. Nyaketan kan kakak nano ya. Kadi coba. Kembali dia maju. Kadi maju. Ya, coba. Praktekkan. Ya, praktekkan coba. Mau sesuatu makanan. Jadi praktekkan gimana tadi? Ceketkan hayong gitu. Hayong. Boleh berbagi tidak itu? Mangga. Boleh. Mangga iya gitu. Ya, takbir Allahu Akbar. Ya, terus jawab kumaha? Jazakumullah khairan. Kasir. Iya, sampaikan. Jazakumullah khairan kasir gitu. Amin gitu. Amin. Ya, bagus. Alhamdulillah. Ya, takbir Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, ini salah satunya adalah ketika mengatakan terima kasih, ketika sudah ngasih, ini adiknya kan sudah ngasih. Kemudian kakaknya bilang apa? Jazakumullah khairan kasih. Terima kasih banyak ya, Dek. Bilangnya apa? Sama-sama, kita artinya sami-sami. Amin ya rabbal alamin. Itu. Jadi ketika ada orang yang ngasih, maka jangan lupa untuk
untuk mengatakan apa? Jazakumullah khairan katsir. Mendoakan. Apa artinya jazakumullah khairan katsir? Semoga Allah memberikan apa? Allah balasan. Kalau Allah yang sudah memberikan balasan, kira-kira kakaknya melebihi kakaknya memberikan balasan kepada adiknya enggak? Kakaknya misalnya ngasih balasan kepada adiknya karena adiknya sudah berbuat baik, misalnya 1 juta. Kira-kira Allah ngasihkan lebih banyak dari 1 juta enggak? Lebih banyak Allah memberikan itu, lebih dari 1 juta. Kalau sudah didoakan, maka doakanlah jazakumullah ahsanal jaza atau jazakumullah khairan katsir. Pokoknya kalau sudah Allah yang memberikan pahala, kebaikan, kebalasan, itu berlipat ganda. Halo? Siap mendapatkan kebaikan? Siap memberikan rasa terima kasih? Alhamdulillah. Nah, itu jangan lupa. Kemudian, nah ini kita akan mempraktekkannya. Ada yang lain yaitu TSP. Apa artinya TSP? Amin. Suatu saat Mang Yusa sedang berjalan kaki. Ada santri tahfidz yang melempar sampah seseorang, rahasia. Siapa itu? Mungkin khilaf. Ya, khilaf. Nanti jangan ulangi. Ada seseorang, ya, nyentong tong saha aya bukan gitu. Tidak hanya ikhwan, tidak hanya akhwat, tapi ada seseorang. Mungkin lagi khilaf. Nah, itu harus apa? Ketika melihat sampah di apa? Pungut sampah, insya Allah berkah, insya Allah berpahala, insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Ketika sampah kita ada di kita, setelah kita makan permen misalnya, sampahnya dikemanakan? Simpan sampah pada minimal tahan buang sampah sembarangan. Maka sebelum, kalau kita tidak menemukan tempat sampah, minimal simpan di kantong kita dulu, atau minimal di kikiwing gitu, dicari aja tempat sampahnya yang mana. Kalau tidak ketemu, mungkin bisa disimpan di tempat pojokan, yang mana di sana ada kumpulan tempat sampah. Tapi sebaiknya kita bawa dulu. Nanti kira-kira ada tempat sampah, baru disimpan sampah pada tempatnya. Kalau dibuang beda dengan disimpan. Kalau disimpan lebih halus gitu. Halo? Nah ini, jangan lupa. Tahan buang sampah sembarangan. Kumaha sih carana tahan buang sampah sembarangan, ya, Pan? Kumaha? Jadi menahan diri untuk membuang sampah sembarangan, betul itu. Iya, bekas makanan, coklat. Jadi kita menahan diri untuk membuang, enggak. Menahan diri. Si sampah itu ya sakuin dulu. Kalau perlu 1 meter, kalau di Darut Tauhid itu 7 meter di depannya itu tidak boleh ada sampah, sampai 10 meter. Kalau bisa minimal 1 meter di depan kita, 1 meter di belakang, 1 meter di kanan kirinya itu tidak ada sampah. Berusaha untuk, kalau tidak bisa membuang sampah punya orang lain, minimal punya kita dulu. Tahan buang sampah sembarangan. Halo? Itu. Ketika disuruh sama orang tuanya disuruh buang sampah, coba praktekan sekarang. Sekarang ibunya siapa? Ibunya kira-kira. Ibunya Teh Ulpah. Anaknya siapa kira-kira nih? Lia yang paling dekat ya. Boleh. Lia misalnya, anaknya Lia. Teh Ulpah sebagai ibunya menyuruh apa? Tadi menyuruh apa tadi? Menyuruh buang sampah, misalnya membuang sampah. Coba Teh Ulpah.
buang sampah. Oh, pakai ini nih. Ini teh. Ya, Pak. Panjang, punten, cabai. Ya. Tadi sekedar pangbuangkeun ieu ka balong mun. Canda. Alhamdulillah. Takbir, Allahu Akbar. Ceritanya ada